Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, saya kedatangan 2 buah kipas angin dan 1 buah Magicom. Untuk kipas anginnya, si pemilik meminta untuk memasang termostat. Nah, ini copotan dari Magicom dengan ukuran 81 derajat. Jadi disimak ya nanti supaya tidak bingung untuk cara pemasangannya. Dan ini setelah saya bongkar, ini adalah kipas angin Okayama dan yang satunya kipas angin Cosmos. Ya, ini kebetulan belum di jumper, sama yang Cosmos juga belum di jumper. Artinya pemasangan beda, tidak seperti video yang kemarin ya. Jadi kita akan mencari kabel ya, kabel yang dari dinamo yang langsung menuju ke listrik PLN. Caranya kita akan bongkar terlebih dahulu casingnya. Hal ini untuk memastikan agar kita tidak salah memotong kabel. Dan biasanya untuk kipas angin Cosmos itu warna biru, dan untuk kipas angin Cina biasanya atau Okayama ini berbeda ya. Nah, lihat ini sudah diganti ternyata si kabelnya. Dan kita akan cari kabel yang ke arah dinamo menuju ke listrik. Nah, berarti yang ini ya. Berarti yang menuju ke listrik dari dinamo yaitu warna hitam ya. Jadi ke listrik itu ada 2, yang satu ke atas, yang satu ke saklar ya. Dan untuk Cosmos biasanya di warna biru. Jadi kita akan memasangnya kembali jika kita sudah memastikan atau sudah tahu jalurnya. Tinggal kita pasang kembali saja casingnya, kita tutup kembali. Jadi berbeda kipas, berbeda warna kabelnya. Miyako pun biasanya beda, ataupun Panasonic juga beda ya. Jadi untuk lebih baiknya kita pastikan untuk membongkar dinamonya, membongkar casingnya terlebih dahulu. Oke, kita pasang kembali. Dan buat Anda yang baru bergabung ya, jangan lupa di subscribe ya channel ini supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Nah, saatnya kita mencari kabel yang warna hitam tadi. Jadi di sini akan kita kupas sedikit ya kabel selongsongnya atau kabel pelindung ini. Kita buka kulitnya sedikit, kita sobek saja sedikit, lalu kita cari kabel yang warna hitam. Ya, intinya kita mencari kabel yang dari arah dinamo menuju ke listrik. Nah, ini sudah ketemu ya kabel warna hitamnya. Jika sudah ketemu, tinggal kita potong saja. Ya, saya ingatkan kembali, berbeda kipas angin, berbeda warna kabelnya. Jadi pastikan Anda untuk mencarinya atau memastikannya dengan membuka casing kipas angin. Nah, setelah kita potong, nanti termostat ini tinggal kita pasang saja ya di antara kabel ini. Masing-masing kakinya bebas, boleh bolak-balik ya. Jika memang Anda punya solder, Anda bisa solder supaya lebih mantap. Tapi jika tidak punya, nanti Anda tinggal lilitkan saja. Nah, nanti tinggal lilitkan seperti ini saja ya, jika memang tidak mempunyai solder. Tapi jika memang punya, lebih baik dan lebih mantap lagi jika diberikan solder. Oke, akan saya berikan timah solder terlebih dahulu. Oke, sekali lagi buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di share ya. Karena saya yakin banyak yang akan terbantu, karena otomatis mengurangi pemborosan membeli kipas angin. Nah, nanti dia harus menempel pada bodi ya, ataupun pada kuren. Lebih bagus nanti di kuren ya. Ini harusnya kita sambung kabel lagi supaya dia bisa menempel di kuren. Oke, agar lebih aman kita berikan pelindung atau isolasi, karena ini langsung dari kabel listrik. Artinya jika kita nanti
salah pegang atau menempel pada bodi, nanti kipas bisa menyetrum ya. Nah, setelah seperti ini ya, ini sudah aman, sudah kita berikan isolasi. Ini nanti akan kita pasang. Jadi nanti pemasangannya bagian putihnya di bagian bawah ya. Lebih bagus itu dia adanya menempel di bagian kuren. Jadi nanti akan saya sambung ya. Nanti kurang lebih seperti ini penempelannya, baik di bodi ataupun di bagian kuren, tapi lebih bagusnya lagi nanti di bagian kuren. Jadi yang bagian putihnya yang menempel pada bodi kipas angin. Nah, sebelum kita pasang, kita akan coba terlebih dahulu ya. Akan kita coba tes apakah si termostat ini bekerja dengan baik atau tidak. Saatnya kita coba colokan si kipasnya. Oke, dan kita coba hidupkan speednya. Nah, lihat dia sudah mulai berputar ya. Jadi anggap saja ini kipas sudah hidup berjam-jam, atau kita lupa mematikannya seharian ya. Otomatis suhunya akan panas, dinamo akan panas. Nah, nanti pada saat sudah mencapai suhu yang sesuai dengan ukuran termostat ini, kipas angin akan otomatis mati. Nah, lihat ya, dia mati. Nah, dia akan hidup kembali jika nanti suhu pada kipas angin kembali turun ya. Jadi terkadang kita lupa mematikannya. Nah, dia kembali hidup ya. Jadi dia kembali hidup jika memang si suhunya sudah menurun. Kita coba tempelkan lagi. Yang paling parah biasanya kita si bosing mati, si bosing itu seret, kipas ngeden atau berdengung, akhirnya terbakar ya. Nah, lihat dia mati lagi sampai si suhunya itu di bawah 81 derajat, dia akan kembali hidup. Nah, lihat. Nah, dia hidup kembali ya. Oke, mudah pemasangannya, karena ini saya akan memasang yang satunya lagi. Jadi sekian dulu ya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.